Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang kasih. Hari ini Sabtu tanggal 18 April, kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku memuji Tuhan bersama-sama. Kapan Yesus kembali? Tak akan lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kami rindu sekali, oh, waktu Yesus kembali. Air mata tiada lagi, masuk surga lah nanti, negeri kekal abadi. Lagi sekali, kapan Yesus kembali? Tak akan lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kami rindu sekali, oh, waktu Yesus kembali. Air mata tiada lagi, masuk surga lah nanti, negeri kekal abadi. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Yesaya pasal yang ke-30. Pembacaan dimulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, sekalipun Allah untuk sementara memberi serba sedikit, baik itu roti dan air, tetapi yang sedikit itu bisa dinikmati daripada berkelimpahan tetapi dalam kegelisahan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang ditawarkan oleh Allah kepada bangsa pilihannya Israel, yang pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, mereka sedang dalam tekanan bangsa Asyur. Dalam tekanan itu mereka serba kekurangan. Dalam kondisi yang seperti itu, mereka rindu berpaling mohon pertolongan kepada bangsa Mesir. Itulah sebabnya pasal 20 Allah sudah mengingatkan, jangan. Karena bangsa Mesir yang saat ini engkau lihat kelihatannya kuat, itu hanya akan menjadi batu sandunganmu. Lalu pasal 30 yang kita baca ini, mereka sudah melangkah ke Mesir untuk mohon pertolongan dari bangsa Mesir dan meninggalkan Allah yang hidup. Itulah sebabnya Allah mengingatkan mereka, itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah menenangkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya ayat 15 pada pasal 30 ini mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Allah menghendaki supaya mereka tinggal diam, memperbaharui diri dengan bertobat di hadapan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ayat 18 yang kita baca awal tadi mengatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Allah menanti pertobatan bangsa Israel dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya.
Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan, sekalipun saat ini Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit, tetapi Allah hadir di tengah-tengah mereka manakala mereka berserah. Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 20 di sana dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Inilah yang dimasukkan oleh Tuhan. Sekalipun diberi sedikit tetapi bisa dinikmati karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah itu memberikan dua jaminan. Jaminan yang pertama, damai sejahtera pada saat ini. Itulah sebabnya Allah memperkenalkan diri di sana. Allah tidak lagi menyembunyikan diri. Apakah Allah menyembunyikan diri? Tidak. Tetapi di mata mereka Allah tidak kelihatan, karena yang di mata mereka adalah pertolongan Mesir. Itulah yang membuat Allah seolah-olah tersembunyi dari mata mereka. Tetapi manakala mereka mau berserah, Allah hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan damai sejahtera pada saat ini. Sehingga sekalipun serba sedikit tetapi bisa dinikmati. Bukankah hal yang sama Tuhan perbuat pada ibu bapak, saya dan saudara untuk saat ini? Sekalipun seolah-olah semuanya serba sedikit tetapi bisa dinikmati. Lalu jaminan Allah yang kedua melalui kehadirannya adalah di mana Allah akan memberikan materi berkelimpahan pada waktunya nanti. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ini janji Tuhan untuk memberikan jaminan materi yang berkelimpahan di masa mendatang. Di mana ibu bapak saudaraku, di saat mereka menabur benih, Allah menurunkan hujan pada waktunya, sehingga benih itu akan tumbuh dan menghasilkan berkat hasil yang berkelimpahan, sehingga mereka bisa mengolahnya menjadi roti, dan mereka tidak lagi makan roti yang sedikit tetapi makan roti yang berkelimpahan. Lalu berikutnya di sana dikatakan lembu sapimu dan lain sebagainya. Ibu bapak saudaraku, pada waktu itu umat Israel adalah peladang dan peternak. Penghasilan atau kekayaan peternak dihitung dari seberapa banyak ternak yang mereka punya, dan peladang dihitung dari hasil ladang mereka yang mereka hasilkan setiap tahunnya. Dan Allah berjanji manakala mereka balik kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan menolong dari tangan Asyur itu, tetapi Allah memberkati sedemikian rupa. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk terapan pada hari ini. Yang pertama, mari kita tetap tenang di hadapan Tuhan dalam masa isolasi diri ini. Sekalipun ibu bapak saudaraku yang kita nikmati terkesan serba sedikit tetapi bisa dinikmati. Ibu bapak saudaraku yang kasih, ini kelebihan tangan Allah yang memberikan karunia kepada kita, yakni karunia untuk beradaptasi. Mungkin ibu bapak saudaraku katakan, dulu penghasilan saya sedemikian banyak, sehingga 1 bulan harusnya minimal 5 juta baru cukup. Tetapi sekarang tidak ada lagi penghasilan. Dalam kondisi seperti ini penghasilan saya hanya 1 sampai 1,5 juta. Dalam kondisi seperti ini ibu bapak, Allah akan menolong kita sehingga kita akan dimampukan untuk beradaptasi dengan 1 juta itu sehingga kita dicukupkan. Lalu yang kedua, tiba saatnya nanti ketika virus corona ini akan terputus mata rantainya dan kita kembali kepada kehidupan normal seperti biasa, bekerja, berbisnis seperti biasa. Allah berjanji memberkati berkelimpahan. Untuk itu mari kita belajar menenangkan diri di hadapan Tuhan dan menjalani hari-hari ini dalam pengabdian, pengiringan, dan sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu Bapa, ajar kepada kami untuk belajar berserah di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini Allah kami terkesan memberi serba sedikit, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk beradaptasi dengan yang sedikit itu, sehingga boleh kami nikmati dalam damai sejahtera-Mu. Dan jaminan-Mu adalah materi yang terberkati pada kemudian hari. Engkau akan menggenapinya, di mana kami anak-anak-Mu akan kembali membuka toko, membuka rumah makan, membuka salon, dan Engkau terus berkenan memberkati, sehingga kami diberkati dan terus menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk itu Bapa, anak-anak-Mu yang siap memasuki hari ini diberkati oleh Engkau. Bagi anak-anak-Mu yang masih membuka toko, membuka rumah makan, membuka salon, membuka tempat-tempat usaha yang lain, sekalipun pelanggan yang datang tidak sebanyak hari-hari yang lain, ajar kepada anak-anak-Mu untuk terus mensyukurinya dan mengerjakan semua dalam berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh menikmati hari-harinya dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam saat-saat seperti ini. Biarlah kami menggenapi firman-Mu yang mengajar kepada kami menghormati pemerintah, untuk kami tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, berbisnis dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah, sehingga mata rantai virus corona boleh terputuskan, sehingga kami boleh kembali kepada kehidupan normal dalam berkat dan pimpinan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami doakan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya.